Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran. Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu ibni Abdillah Rasulullah salatullah wa salamuhu alaihi. Addal amanah, ballaghar risalah, nasaha lil ummah, jahada fillahi haqqa jihadi, tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailaha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Faman yuti'illaha wa faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina aw dhalalan 'azima. Ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman di dalam masjid ini, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua semuanya, sallu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, yang mendengarkan menjawab juga. Jawabannya apa? Sama dengan jawaban dengan ucapan yang diucapkan pengucap. Allahumma salli ala Muhammad. Diperpanjang. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, wahai kalian manusia. Manusia pada hari ini, yang tua sampai yang paling muda, yang suci sampai yang tidak suci, disunahkan berkumpul untuk mendengarkan khatib. Khatib akan menyampaikan apa yang akan kita renungkan 1 tahun ke depan lagi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebaik-baik takwa, wala tamutunna illa 'alal muslimin. Mari kita bertakwa kepada Allah. Jangan dulu kita mati, jangan dulu kita meninggal dunia kalau kita belum bertakwa. Amma ba'd. Hadirin jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah. Tidak panjang saya berbicara, saya mau sampaikan begini. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Allah Tuhan kita, disisipi yang namanya nafsu. Manusia yang berbentuk dari kepala,
punya tangan, punya perut, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya semuanya, tidak akan ada gunanya semua itu kalau Tuhan tidak sisipkan yang namanya nafsu. Nafsu ini adalah sesuatu yang membuat manusia itu istimewa atau juga membuat manusia itu tidak istimewa. Makanya dikatakan nafsu. Nafsu itu artinya naik turun, kadang istimewa, kadang tidak. Dalam surah Al-Hijr, ada satu makhluk yang berjanji kepada Allah. Siapa dia? Makhluk ini bilang, Ya Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku, karena Engkau sudah menyesatkan saya. Rabbi bima aghwaytani la yuzayyinanna lahum fil ardi, karena kamu sudah menyesatkan saya, maka izinkan saya untuk juga menyesatkan mereka. La'ubiyannahum jami'an, dan tidak tanggung-tanggung wahai Tuhanku, saya mau sesatkan semuanya. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi saya mau sesatkan semuanya. Siapa itu? Makhluk itu adalah iblis, dan yang berjanji dia mau sesatkan adalah kita ini umat manusia. Dan Allah mengiyakan. Apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang beriman. Kamu tidak bisa menyesatkan orang-orang yang beriman. Diizinkan untuk menyesatkan, tapi tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah, Idul Adha adalah hari raya terbaiknya umat manusia, mengalahkan Idul Fitri, mengalahkan hari-hari raya yang lain. Mengapa demikian? Setiap Jumat kita berhari raya. Setiap tahun kita berhari raya. Belum sampai tahun tertutup kita berhari raya lagi. Jumat berhari raya dengan melaksanakan sholat Jumat. Tahun kita berhari raya dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum tutup tahun masuk Muharram, kita tutup lagi dengan berhari raya. Dan dari tiga ini, sebaik-baik hari raya adalah hari ini. Mengapa hari ini lebih baik? Mengapa hari ini lebih baik? Kalau sholat Jumat, manusia diajarkan untuk konsisten mengingat Allah. Sholat Idul Fitri, manusia diajarkan untuk berterima kasih kepada Allah. Sedangkan Idul Adha, kita diajarkan untuk ikhlas dalam menjalankan hidup di muka bumi. Setiap Jumat kita diingatkan untuk ibadah, kita diingatkan konsisten. Setiap Idul Fitri kita diingatkan ibadah, kita diingatkan berterima kasih. Karena satu tahun full kita masih dapat umur, bertemu, kita masih bisa makan. Maka kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah. Menjelang akhir tahun di bulan Zulhijjah, kita disuruh beribadah lagi. Apa inti ibadahnya? Kemarin sudah dilakukan. Apa yang dilakukan? Al-wukuf fi Arafah. Wukuf artinya berhenti, berdiam. Kalau diterjemahkan dalam konteks kehidupan kita, berhenti atau berdiam itu adalah introspeksi diri. Apa yang diintrospeksi? Yang diintrospeksi adalah sejauh mana kita sudah bisa seperti Ibrahim, seperti Ismail, seperti Siti Hajar dalam hidup ini. Apakah
ada manusia yang mau mengikhlaskan anaknya untuk disembelih? Tidak ada satupun manusia yang mau seperti itu. Apakah ada manusia yang mau keluarganya dikorbankan hanya karena perintah dari mimpi? Tidak akan ada manusia yang seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh 3 orang: Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar alaihissalam. Ibrahim bilang kepada Ismail, "Anni araka fil manam sa'asbah." Saya melihatmu di dalam mimpiku, Tuhan perintahkan saya untuk sembelih kamu. Apa kata Ismail? Jika itu perintah Tuhan, if'al ma tu'mar, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati saya sebagai orang yang sabar. Yang tidak disebutkan Siti Hajar. Hajar di belakang layar menangis-nangis memohon kepada Ibrahim, jangan lakukan. Tapi atas perintah Ibrahim, Hajar mendengar Ibrahim, maka dia ikhlas untuk merelakan Ismail. Apa yang terjadi? Yang kita tahu, setelah kejadian itu, penyembelihan berubah menjadi seekor kilas. Apa maknanya? Makna yang saya katakan tadi, sebaik-baik ibadah, sebaik-baik hari raya adalah hari ini. Karena hari ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Kalau salat Jumat mengajarkan kita untuk konsisten beribadah, salat Idul Fitri mengajarkan kita untuk selalu berterima kasih, untuk selalu bersyukur, maka Idul Adha mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah, merelakan apa yang paling kita cintai hanya untuk kepada Allah. Apakah ada yang seperti itu? Mungkin tidak ada di antara kita. Tapi untuk mendekati itu, makanya kita disunnahkan untuk setiap tahun berkumpul seperti ini. Mengajarkan kita bagaimana ikhlas, mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup itu hanya taqarrub ilallah. Suatu saat orang yang kita cintai akan pergi. Suatu saat anak yang kita cintai akan pergi, atau sebaliknya, orang-orang yang kita cintai akan kehilangan kita. Ketika saat itu tiba, tidak ada manusia yang bisa menahan dirinya untuk tidak bersedih. Maka hari ini adalah momen kita diajar untuk seperti itu. Kita berkurban. Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan adalah segala hal di dalam perintil kehidupan kita. Harta kita, keluarga kita, dan yang paling ikhlas adalah hidup kita. Suatu saat kalau Tuhan sudah panggil, maka kita harus ikhlas. Kira-kira Idul Adha adalah hari raya, sebaik-baik hari raya, karena hari raya ini adalah hari raya yang mengajarkan kita untuk merelakan apa yang paling kita cintai hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau makna ini dimaknai, maka tidak akan ada pertengkaran di dalam rumah, tidak akan ada permusuhan di dalam keluarga, tidak akan ada pertengkaran di luar keluarga, sesama tetangga, sesama manusia. Tidak akan ada yang menangis lalu pergi ke jembatan turun ke laut. Kenapa? Karena semua itu bukanlah sesuatu yang berharga. Yang berharga hanya Allah. Karena yang berharga hanya Allah, maka semuanya ketika hilang, kita tidak usah bersedih. Kira-kira demikian. Itulah yang diajarkan Ibrahim alaihi wassalam, Ismail alaihi wassalam, Siti Hajar alaihi wassalam. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mengikhlaskan yang mungkin suatu saat apa yang kita miliki dari kehidupan kita. Suatu saat akan ada masa anak yang dulunya kita peluk,
kita cium, kita gendong, akan besar. Dia akan meninggalkan kita. Pun sebaliknya, anak itu akan mempunyai anak dan seterusnya. Suatu saat akan ada masa harta yang kita punya tidak ada gunanya walau nolnya berkali-kali lipat. Suatu saat akan ada masa di mana umur kita tidak akan ada gunanya kalau kita tidak takarrub ilallah. Makna Idul Adha, sekali lagi saya ulang, momentum Idul Adha adalah momentum bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam bertakarrub ilallah, beribadah kepada Allah. Saya ulang, jika Jumat mengajarkan kita untuk konsisten, Idul Fitri mengajar kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, maka janji iblis yang tadi bilang kepada Allah, karena kamu sudah menyesatkan saya, maka izinkan saya menyesatkan semua manusia. Manusia yang akan sesat adalah manusia yang tidak tumbuh rasa ikhlas di dalam dirinya. Kenapa? Karena semua hal-hal dunia yang melekat pada dirinya tidak rela dia lepaskan. Semua hal-hal dunia yang ada dalam jiwanya tidak mau dia tinggalkan. Padahal semuanya adalah milik Allah yang nanti suatu saat ikhlas harus kita lepaskan, ikhlas harus kita berikan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syahidil iqamizil qaul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amana wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailaha kana hariha la yazigu anha illa hari. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyina Muhammad. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan selaku khatib di hari yang paling mulia ini, mengingatkan kepada kita, ittaqullah, mari kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik takwa. Wala tamutunna illa 'alal muslimin, jangan dulu kita wafat kalau bisa. Maksudnya kita siap-siap sebelum waktu itu datang, kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sapi yang dikurbankan itu, darah yang ditumpahkan dari sapi itu, bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah at-taqwa, adalah ketakwaan orang yang mau menumpahkan darah itu. Apa takwa itu? Orang yang ikhlas, orang yang rela mengeluarkan sebagian apa yang dia miliki untuk bertakarrub ila Allah. Itu simbolisnya. Tapi makna hakikatnya adalah orang yang mau melepaskan sifat keduniawiannya hanya untuk bertakarrub ila Allah. Simbol yang kedua, hari ini sampai 3 hari ke depan, orang-orang di Makkah sana melempar jumrah. Apa yang dilempar? Yang dilempar adalah sifat kesetanan. Kenapa dilempar? Karena sifat itulah yang membuat kita-kita ini selalu menganggap dunia ini milik kita. Setan itulah yang membuat kita-kita ini menganggap anak yang kita punya, istri yang kita punya, suami yang kita punya, harta yang kita punya adalah milik kita. Padahal itu milik Allah. Berat, tidak akan ada manusia yang mampu seikhlas itu. Tapi momen hari raya, ada
adalah momen di mana kita diajarkan untuk mendekati hal ini. Jika itu yang terjadi, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada perselisihan. Kenapa? Karena semua milik Allah, semua akan kembali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa ya Allah. Kita berdoa semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang setiap minggunya konsisten beribadah. Setiap tahunnya berterima kasih kepada Allah, setiap tahunnya menjadi semakin faham bahwa dunia ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah, la ilaha illa antal mannan, antal badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antas samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul laka kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka fi yaumina hadza, ya Allah kami memohon padamu di hari yang mulia ini al-maghfirah, ampunanmu, al-barakah, berkahmu, as-salama, keselamatan darimu, wan najah, dan kelulusan dari hidup di duniamu. Sabit qulubana ala dini, ala ta'ati, ala risalati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, taqabbal du'aana, taqabbal siyamana, taqabbal qu'udana, sujudana, tadarru'ana, takhasyu'ana, ta'abbudana, tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ij'alna minas sabirin, ij'alna minas syakirin, ij'alna minan najihin. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabbana taqabbal du'ana fi yaumina hadza minan najihina fid dunya wal akhirati ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Idul Mubarak, Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kita sama-sama berkurban, kita sama-sama menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sampai tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.